Sulit dipercaya, tapi sudah hampir 2 minggu sejak gempa bumi ganda yang menghancurkan Venezuela. Dan kemarahan masih terasa sama kuatnya dengan kesedihan. Jumlah korban tewas kini telah meningkat menjadi hampir 3.000 orang. Lebih dari 16.000 orang terluka. Hampir 200 bangunan runtuh total dan keluarga-keluarga masih menggali puing-puing dengan tangan mereka sendiri. Karena ekskavator pemerintah tidak bergerak akibat kehabisan bahan bakar. Sekarang, di sebuah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, hal ini sangat membuat frustrasi warga setempat. 4 pejabat sudah ditangkap karena menjarah barang berharga dari puing-puing. Tim penyelamat internasional mulai menarik diri, dan para penyintas menggambarkan pemerintah yang seolah-olah tidak ada. Seperti ayah ini yang telah mencari 3 putrinya dan mantan istrinya. Kami sudah di sini. Keluarga demi keluarga. Jika Anda punya orang tercinta di sini, Semoga tidak terjadi. Anda datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka. Tapi tidak ada dukungan dari pemerintah di sini. Semuanya bergantung pada upaya kami sendiri. Nah, hampir 30.000 petugas penyelamat masih dikerahkan, termasuk 2.000 anggota militer Amerika Serikat. Namun dengan hampir 1.000 gempa susulan yang tercatat sejak 24 Juni dan harapan yang semakin menipis setiap jamnya, pertanyaan malam ini adalah, siapa sebenarnya yang menjalankan operasi penyelamatan ini? Dan sekarang bersama kita adalah Mariana Atencio. Dia adalah seorang reporter asal Venezuela yang telah meliput negara asalnya selama bertahun-tahun. Dia sangat memahami persoalan ini secara mendalam dan juga secara pribadi. Mariana, terima kasih sudah bersama kami. Kamu tahu, kisah-kisah ini, gambar-gambar yang kita lihat tentang keluarga-keluarga yang menggali dengan tangan kosong, sementara ekskavator pemerintah dibiarkan kosong tanpa bahan bakar. Aku tidak bisa membayangkan betapa frustrasinya hal itu. Apa yang bisa kamu ceritakan tentang apa yang sedang terjadi di lapangan di Venezuela saat ini? Natasha, rasa geram, frustrasi, dan kemarahan terhadap rezim ini semakin besar setiap menitnya. Dan aku hanya ingin mengingatkan para penontonmu bahwa ini bukanlah sebuah pemerintahan. Sebenarnya ini adalah rezim yang bahkan secara konstitusi tidak seharusnya mengelola respons ini atau memerintah rakyat Venezuela. Tidak ada yang memilih Delcy Rodriguez untuk memimpin negara dan memimpin respons ini. Kamu harus mengerti bahwa ini adalah negara gagal. Kita sedang membicarakan rezim yang selama lebih dari 20 tahun menempatkan kita dalam situasi di mana rumah sakit kita lumpuh, tidak ada obat-obatan, tidak ada pemadam kebakaran, tidak ada petugas penyelamat. Jika kamu dihentikan oleh seseorang dari militer atau oleh seorang polisi, kamu lebih takut kepada mereka daripada kepada perampok sebenarnya. Itulah tatanan yang rusak yang ada di Venezuela. Dan lalu ditambah lagi 2 gempa bumi sebesar ini. Jadi ini adalah badai sempurna yang sedang terjadi. Orang-orang sangat putus asa. Seperti yang kita lihat pada narasumber yang kamu tampilkan di kamera. Masih mencari bayi mereka, tetangga mereka, dengan tangan telanjang yang berlumuran darah. Dan untuk rezim yang memiliki begitu banyak kekayaan, di mana mereka bahkan belum mengerahkan semua tank dan pasukan, yang selalu menjadi yang pertama menindas kami setiap kali kami ingin berunjuk rasa secara damai demi demokrasi. Ini adalah situasi yang sejujurnya saya tidak tahu apakah bisa bertahan lebih lama lagi. Dan menurut saya penting, seperti yang Anda sebutkan, kehadiran Amerika di lapangan dan kepentingan negara-negara di benua Amerika terhadap Venezuela setelah 3 Januari. Bahwa mereka menyadari bahwa rezim ini bukanlah rezim yang layak untuk memerintah kami setelah krisis ini. Dan bahwa kami sangat membutuhkan pemerintahan transisi untuk mengawasi hal ini. Benar, jadi saya ingin membahas sedikit tentang hal itu, karena jelas kejatuhan Maduro, pemecatannya dari jabatan oleh Amerika Serikat adalah sesuatu yang dirayakan secara luas oleh warga Venezuela di seluruh dunia, dan tentu saja juga di dalam Venezuela. Namun kemudian ia dengan sangat cepat digantikan oleh Delcy Rodriguez yang merupakan bagian dari pemerintahannya. Dan bagi banyak orang, hal itu dianggap nyaris bukan perubahan nyata. Jadi sekarang di bawah pemerintahan Rodriguez, menurutmu apa perkiraanmu tentang bagaimana reaksi warga Venezuela nantinya? Kamu bilang ada banyak kemarahan terhadap rezim saat ini. Kurasa itu yang akan kita sebut, ya kan? Dan pertanyaannya, apakah kita akan melihat orang-orang turun ke jalan atau melakukan protes besar, terutama di tengah semua kerusakan dan bencana yang sedang kita lihat ini? Jadi Natasha, aku pernah ikut aksi damai di negaraku saat aku masih mahasiswa selama bertahun-tahun. Ayahku meninggal saat krisis kemanusiaan. Beliau selalu hadir di setiap aksi protes. Jadi kami sudah melakukan protes selama puluhan tahun melawan orang-orang yang sama ini.
Delcy Rodriguez bahkan bukan sekedar seseorang yang terkait secara tidak langsung dengan Maduro. Dia adalah salah satu dari 3 otak di balik Maduro. Salah satu dari 3 pengatur kekuasaan bersama saudaranya Jorge Rodriguez dan Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello. Jadi 3 orang ini tidak hanya mewakili Maduro, tapi bahkan lebih buruk dari itu. Kami sangat berterima kasih kepada Amerika Serikat karena telah menyingkirkan Maduro. Tapi mereka perlu menuntaskannya. Dan saya mengerti pada awalnya mempertahankan Delcy di sana karena dia memang mengendalikan militer, institusi, dan cadangan minyak. Dan sekali lagi, orang-orang ini telah mengambil alih negara kita selama 2 dekade. Kamu tidak bisa begitu saja menyingkirkan mereka semua. Namun mengingat besarnya krisis kemanusiaan ini, sekarang saatnya beralih ke pemerintahan transisi. Bukan hanya itu, dan itulah yang mulai diminta orang-orang di jalanan, termasuk seorang mantan hakim Mahkamah Agung Venezuela. Mandat konstitusionalnya sebagai sosok sementara untuk menggantikan presiden telah berakhir Jumat lalu. Sesuai konstitusi kami, masanya 180 hari. Jadi saat ini, dia bahkan secara hukum seharusnya tidak memerintah negara kami, kecuali karena dia memiliki katanya pelindung dari Amerika Serikat. Tapi saya pikir apa yang akan kita lihat di fase ini di Venezuela adalah kelaparan, keputusasaan, dan kurangnya keamanan. Semua orang yang telah kehilangan tempat tinggal, tanpa pekerjaan, semua anak-anak yang sekarang telah terpaksa mengungsi dan terpisah dari keluarga mereka, yang sekarang menjadi yatim piatu. Ini benar-benar bisa menyebabkan badai sempurna, sehingga orang-orang bisa turun ke jalan dengan kemarahan dan frustrasi terhadap rezim ini. Dan saya pikir orang-orang Amerika tahu itu, dan itulah mengapa mereka menempatkan 2.000 pasukan di lapangan saat ini. Benar, jadi saya ingin membahas tentang peran yang mungkin dimainkan Amerika Serikat dalam hal ini. Jelas, ada harapan mengingat fakta bahwa Amerika Serikat memutuskan untuk campur tangan ketika berurusan dengan Maduro. Bahwa sekarang kita akan melihat semacam intervensi mengingat bencana besar yang menimpa negara Venezuela ini. Tapi bagaimana dinamika diplomatiknya? Apakah Amerika Serikat bersedia mendukung orang lain selain Delcy Rodriguez? Saya pikir kita membutuhkan pemerintahan transisi dari sektor masyarakat sipil yang terdiri dari para ahli untuk menghadapi situasi yang kita hadapi sekarang. Agar mereka bisa mengambil alih Venezuela. Kita membutuhkan semacam junta seperti yang pernah ada di negara kita di masa lalu. Setiap kali kita mengalami, Anda tahu, kita pernah mengalami kediktatoran di tahun 50-an. Ketika diktator itu digulingkan dari kekuasaan, kita memiliki junta yang terdiri dari 3 orang yang berhasil mentransisikan pemerintahan menjadi demokrasi. Lihat, 3 fase yang dijelaskan oleh Menteri Rubio adalah rencana di Venezuela untuk membawa kita kembali ke pemerintahan transisi, membebaskan para tahanan politik, dan pemilihan umum yang bebas serta adil adalah hal yang ingin kita capai kembali. Namun saat ini, urgensi yang dibutuhkan untuk menangani respons ini telah meningkat 10 kali lipat. Kita seperti tidak bisa berjalan seperti biasa karena orang-orang masih meninggal setiap hari. Dan orang-orang ini, rezim tersebut telah terbukti benar-benar tidak kompeten dan tidak cakap dalam respons situasi ini, bahkan mungkin memperburuk keadaan dan menyebabkan pemberontakan dari rakyat Venezuela. Ya, harus saya katakan sangat mengganggu melihat gambar-gambar ini. Saya rasa kita semua, kamu tahu, mendoakan keluarga-keluarga yang terdampak oleh bencana ini. Sangat-sangat sulit untuk disaksikan. Jelas, selalu ada harapan bahwa akan ada semacam ganti rugi. Tapi pada akhirnya, kamu tahu, saya tidak tahu apa lagi yang bisa diberikan kepada keluarga-keluarga ini setelah apa yang mereka alami. Jadi harapannya adalah akan ada semacam intervensi internasional di sini untuk kamu tahu, mungkin memberikan sedikit harapan untuk masa depan. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Mariana sudah bergabung bersama kami. Sangat menarik mendengar apa yang kamu sampaikan. Terima kasih banyak Natasha, dan hari ini sebenarnya adalah hari kemerdekaan Venezuela. Jadi pada hari ini lebih dari sebelumnya kita harus bersuara sebagai rakyat Venezuela dan juga di tingkat internasional. Jadi terima kasih atas platformmu. Terima kasih, bagus sekali.